Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 7 menyikapi perkembangan teknologi. Kali ini kita ke subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi pangan, produksi sandang. Sebelum belajar, kamu persiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Pada subtema 2 ya tentang perkembangan teknologi produksi pangan, produksi sandang. Kita ke pembelajaran yang pertama dimulai dari halaman 61. Materi yang akan kita pelajari yang pertama membaca teks, yang kedua menemukan kalimat utama dalam teks, yang ketiga menuliskan ide pokok dalam teks, yang keempat melipat kertas berbentuk bangun datar, yang kelima menuliskan banyaknya simetri lipat, yang keenam berlatih menari. Ayo membaca dan mengidentifikasi isi teks. Rasti memiliki pakaian seragam sekolah. Seragam sekolah Rasti berwarna putih merah. Putih untuk warna baju, merah untuk warna rok panjangnya. Rasti juga memiliki pakaian bermain. Pada saat dingin, ia sering memakai jaket. Manusia memerlukan pakaian. Pakaian berfungsi melindungi tubuh dari panas dan dingin. Selain itu, pakaian juga melindungi tubuh dari gigitan serangga. Pakaian juga berfungsi untuk menjaga kesopanan. Orang yang tidak berpakaian mudah terkena penyakit dan dianggap tidak sopan oleh lingkungannya. Dilanjut membacanya halaman 62. Pakaian terbuat dari bermacam-macam bahan. Ada kapas, bulu domba, dan sutra. Semua bahan itu memiliki serat. Manusia telah mampu membuat serat sintetis. Serat sintetis berasal dari batu bara muda. Serat itu disebut nilon. Serat dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dipotong dan dijahit menjadi pakaian. Nah, di situ ada ya gambar tanaman kapas dan bulu domba merupakan bahan baku pembuatan kain. Kebutuhan pakaian seseorang menyesuaikan dengan kondisi alam dan aktivitasnya. Pakaian tebal dibutuhkan orang yang tinggal di daerah dingin. Orang yang tinggal di daerah panas membutuhkan pakaian yang mudah menyerap keringat. Untuk kebutuhan aktivitas, bentuk dan model pakaian bermacam-macam. Ada pakaian untuk sekolah, untuk bekerja, dan juga untuk bermain. Ayo berlatih menceritakan kembali isi teks itu. Setiap paragrafnya ya dengan kata-kata kamu sendiri. Paragraf 1 berisi tentang apa? Ditulis ya di situ. Dilanjut halaman 63 ya, paragraf kedua berisi tentang apa? Paragraf ketiga sampai dengan paragraf keempat. Lalu ayah menulis informasi dari teks ya, informasinya tentang apa saja. Setelah itu ayah mengamati pola geometris pada kain. Penjahit sangat berjasa karena membuat baju yang kita pakai. Sebelum dijahit, baju yang kita pakai masih berbentuk kain. Kemudian kain dipotong dengan bentuk dan ukuran tertentu. Selanjutnya, hasil jahitan kain yang telah dipotong itulah yang menjadi baju, celana, dan pakaian lainnya. Ada kain yang bermotif dan ada kain yang tidak bermotif. Kain motif ada yang berpola geometris dan ada yang tidak berpola geometris. Dilanjut halaman 64. Perhatikan gambar kain berikut ya. Di situ ada gambar pola kain batik dari nomor 1 sampai nomor 4. Manakah dari keempat kain di atas yang memiliki pola geometris? Betul, kain nomor 1 dan 4 memiliki pola geometris. Pola geometris adalah susunan atau bentuk geometris yang selalu diulang-ulang atau membentuk pola tertentu. Pakaian kain nomor 4 di atas berbentuk yang diulang-ulang adalah bentuk bunga. Ayo berkreasi membuat motif kain berpola. Kalian tentu telah membedakan motif kain berpola geometris dengan motif kain tidak berpola geometris. Coba lakukan aktivitas seperti togar berikut ini di halaman 65 ya.
Togar menggambar salah satu bentuk kain di atas kertas. Dia menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu dia melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Lakukanlah kegiatan melipat seperti Togar. Hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan. Ayo mengamati bangun datar. Apakah kalian pernah membuat layang-layang? Jika melihat festival layang-layang, kamu akan tahu bahwa ada banyak bentuk dan motif layang-layang. Togar juga mengajak teman-temannya membuat bangun layang-layang bermotif batik. Dia menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar, lalu dia melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Menurutmu, pada bangun layang-layang ada berapa banyak cara melipat hingga sama besar dan saling menutupi? Nah, kamu itu bisa mencoba di rumah ya. Bisa digambar lalu dibuat seperti layang-layang ya. Ayo mencoba melipat bangun datar sama besar. Nah, setelah mengamati layang-layang di atas, buatlah bangun serupa layang-layang. Yang pertama, buatlah sebuah gambar layang-layang ya, seperti gambar di buku paket halaman 65 ya. Lalu halaman 66. Halaman 66 ya, guntinglah gambar layang-layangmu itu. Setelah itu lipatlah layang-layangmu secara vertikal. Lalu berilah garis dengan menggunakan pensil atau spidol pada bekas lipatan ya. Nah, di situ ada ya cara-caranya. Langkah-langkahnya ya dari gambar. Lanjut halaman 67. Kemudian lipatlah gambar layang-layangmu secara horizontal atau mendatar ya. Lalu berikanlah garis pada bekas lipatan tersebut dengan pensil atau spidol ya. Nah, lalu manakah lipatan yang dapat membagi dua layang-layang yang sama besar? Lipatan vertikal atau lipatan horizontalnya? Lalu tulislah kesimpulanmu tentang simetri lipat layang-layang. Ya, setelah mempraktekannya di rumah, yang itu ya dibuat ya di rumah seperti contoh. Itu ayo mencoba melipat bangun datar sama besar. Yang pertama, siapkan 4 kertas lipat. Yang kedua, buatlah gambar persegi panjang, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki ya. Boleh menggunakan kertas origami yang berwarna-warni ya. Nah, lalu potonglah gambar bangun datar tersebut tepat pada garisnya. Setelah itu coba temukan simetri lipat yang dimiliki setiap bangun tersebut ya. Nah, itu dilihat ya cara-caranya di buku paket halaman 67 dan 68. Nah, setelah itu setelah itu isikan ya pada tabel. Yang pertama persegi digambar, lalu banyaknya simetri lipat yang dimilikinya ada berapa, ditulis angkanya juga ya. Lalu yang kedua persegi panjang, gambar persegi panjangnya gimana. Lalu banyak simetri lipat yang dimilikinya ada berapa, digambar dan ditulis ya berapa banyaknya. Dilanjut halaman 69. Yang ketiga segitiga sama sisi, gambarnya gimana, banyak simetri lipat yang dimilikinya juga. Yang keempat segitiga sama kaki, gambar dan banyak simetri lipat yang dimiliki. Nah, nanti ibu kirimkan videonya ya. Suatu bangun dikatakan memiliki simetri lipat jika minimal ditemukan satu sumbu. Sumbu itu membagi bangun itu menjadi dua bagian yang sama dan kedua bagian itu saling berimpitan dengan tepat ya. Lalu ayo mengamati tari-tarian daerah. Kain tradisional di Indonesia juga banyak digunakan dalam kostum tarian daerah. Dapatkah kamu menyebutkan nama-nama tarian daerah di Indonesia yang memakai kostum khas? Di daerahmu tentu juga ada tarian daerah ya. Tari merupakan seni yang mengandung unsur gerak tubuh. Gerak tubuh dalam tarian bukan gerakan sembarangan, tetapi gerakan yang memiliki makna. Jika dirangkaikan, gerakan-gerakan tersebut dapat menjalin sebuah cerita. Sepertinya sangat menyenangkan belajar tentang tari-tarian tradisional Indonesia. Oleh karena itu, persiapkan dirimu untuk belajar bersama ya. Kita lihat halaman 70. Jenis-jenis tarian. Nah, di situ ada ya gambar-gambar tarian daerah ya, tarian di Nusantara di Indonesia kita yang tercinta. Di situ ada ya gambarnya.
Kamu bisa mencari di internet ya, tarian-tarian daerah apa saja, macam-macamnya ya, banyak ya. Lalu ayah menambah wawasan mengamati tari menenun. Tradisi menenun di masyarakat Palembang, Sumatera Selatan sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Hasil tenun songket Palembang terkenal memiliki corak yang indah dengan menggunakan benang yang dilapisi emas. Tradisi menenun dahulu kerap dilakukan oleh perempuan Palembang, sementara hasil kain tenun menjadi bahan baku utama dalam pembuatan pakaian adat perkawinan yang dikenakan oleh mempelai perempuan. Dilanjut membacanya, halaman 71, terinspirasi dari tradisi menenun itulah kemudian lahir sebuah garapan tari kreasi yang berjudul Tari Rampak Kipas Songket Berada. Tarian ini menceritakan tentang ketekunan dan kegembiraan para gadis Palembang dalam kegiatan menenun songket. Nah, di situ ada ya gambarnya orang menari rampak kipas songket berada. Ayah menari mempraktekkan tari daerah ya, itu di situ ada tari panet ya, bercerita tentang menenun kain sutra mandar. Bisa lihat contoh tari panetnya ya, nanti Ibu kirimkan videonya, kamu juga bisa mencari sendiri ya. Bisa mempraktekannya di rumah ya bersama-sama teman saja ya. Lalu halaman 72 yang kegiatan bersama orang tua, kamu bisa bertanya jawab saja ya bersama orang tuamu di rumah tentang motif-motif kain tradisional dari daerah masing-masing. Kamu juga bisa mencarinya di internet ya. Untuk laporan secara tertulis itu nggak usah ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.